Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kami sangat senang bertemu dan setiap anak-anak Tuhan. Bahkan kita di dalam doa pagi ini, marilah kita mau satukan hati kita, satukan iman percaya kita hanya kepada Yesus, Sang Pemilik hidup ini. Sebelum kita memulai doa pagi pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kerinduan kami. Engkau melihat setiap keinginan kami ya Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau mengangkat pujian pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya waktu persekutuan kami dengan Engkau tidak akan sia-sia. Kalau kami datang dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati dalam hadirat-Mu. Sucikan kami ya Tuhan, dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Kami tahu Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, biarlah kami pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Itulah tujuan-Mu dalam hidup kami. Biarlah pujian ini menjadi perenungan, menjadi kekuatan buat saya dan saudara. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your grace.
firman-Mu di hadapan Tuhan. Hanya kepadamu kami berterima kasih Tuhan. Amin. Hanya karena anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Engkau yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur. Terimalah korban pujian kami, terimalah ungkapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kepadamu kami bersyukur kami. Haleluya. Hosana bagi-Mu, kami beri pujian bagi-Mu. Haleluya. Hidup kami bersyukur atas anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita ambil saat teduh di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap perkara yang Kau izinkan kami alami. Kami tahu ya Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang siap dan selalu rindu mengasihi-Mu lebih dan lebih sungguh ya Tuhan. Proses hidup kami ya Tuhan, terkadang kami merasa tidak mampu, tapi kami bersyukur ada Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan yang hebat seperti Engkau Tuhan. Ada Tuhan yang besar seperti Engkau Yesus. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Kami bawa segala pergumulan kami. Haleluya Yesus. Engkau sumber jawaban. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bawa segala pergumulan-Mu. Sebagaimana firman-Nya berkata, marilah kepadaku engkau semua yang lemah, letih lesu bawa bebanmu di hadapan Tuhan. Karena Dia satu-satunya jawaban dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat janji firman-Mu. Haleluya. Kami imani dan kami terus yakin Engkau satu-satunya Tuhan yang besar, Tuhan penguasa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau hidup karena percaya kami kepadamu ya Tuhan. Yesus.
berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan kita mau hidup dalam percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, dan kami tidak takut ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terus nyatakan punya Tuhan yang, dan angkat tangan kita tinggi-tinggi dalam hadirat-Nya. Percaya pada janji Tuhan. Dia sanggup menggenapi firman-Nya. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Terima kasih Yesus. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Nyatakan dalam kesungguhan hati kita. Aku punya Tuhan yang teramat besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kami akan terima kemenangan dari-Mu Tuhan, karena kami adalah umat-umat pemenang. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita semua sudah tahu bahwa kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Sebab kalau kita hidup menurut daging, kita binasa. Tapi kalau kita hidup menurut roh, kita menjadi anak Allah. Tapi masalahnya begini, saudara. Bagaimana caranya supaya kita hidup menurut roh, jangan kedagingan? Mari saudara, sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap pagi kami boleh diajar, boleh ditegur, boleh dihibur, boleh dikuatkan untuk hari-hari ke depan semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Kau urapi mulut hamba-Mu,
untuk menyampaikan semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup menurut roh? Bukankah itu pilihan? Ya, saya mau milih Pak, tapi bagaimana? Itu ya. Baik, yang pertama Saudara, kalau kita mau hidup menurut roh, yang pertama kita harus menyalipkan daging kita. Itulah sebabnya dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita mau menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus sudah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Sebab daging ini tidak bisa dididik, Saudara. Daging ini harus disalibkan, dimatikan. Ya. Ada kebiasaan yang harus ditinggalkan, bukan ditawar-menawar, bukan dinegosiasikan, tapi ditinggalkan. Kan begitu. Itu yang pertama, Saudara. Jadi yang pertama, salibkan daging kita. Yang kedua, kita harus selalu tinggal di dalam firman. Ya. Sebab kalau kita tidak tinggal di dalam firman, maka kita mudah jatuh. Maka kita mudah kedagingan. Mazmur 119 ayat 11. Tuh. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya. Jadi tinggal di dalam firman. Itu maksudnya. Makanya Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, bukan melalui yang lain. Semakin sedikit firman memenuhi hati kita, semakin besar kemungkinan kita masih kedagingan. Itu yang kedua, Saudara. Sedangkan yang ketiga adalah hidup kita harus tergantung pada Roh Kudus. Ya. Di Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Harus dipimpin oleh roh. Makanya kekristenan itu bukan hidup yang dijalani dengan kekuatan sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan. Untuk itulah Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua. Ya. Jadi ketergantungan terhadap Roh Kudus ini, itulah hidup orang percaya. Tidak dominan dagingnya. Sebab kalau dagingnya masih dominan, maka ia belum jadi anak Allah. Maka ia masih jauh dari anak Allah. Sebab anak Allah itu bukan hanya status, tetapi keberadaan. Tetapi faktanya bagaimana? Yaitu orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kan begitu, Saudara. Ya. Makanya setiap hari kita selalu dihadapkan pada dua jalan. Yaitu jalan yang berpusat pada diri sendiri, cara hidup yang pusatnya adalah diri sendiri, atau pusatnya adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau jalan itu kedagingan, jalan daging, cara hidup menurut daging, pasti pusatnya diri sendiri, ingin memuaskan diri sendiri. Akibatnya nanti kehancuran. Sedangkan kalau cara roh, hidup menurut roh, pusatnya Tuhan Yesus. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan hasilnya bukan kerusakan, tapi menghasilkan kehidupan. Gitu ya, Saudara ya. Jadi kitab Roma ini sangat memperingatkan kita. Contoh lagi di Roma pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Begitu ya, Saudara. Jadi pada akhirnya hidup Kristen itu bukan ditentukan oleh
Berapa lama kita sudah jadi orang percaya? Berapa lama kita berdoa? Apakah sudah jadi aktivis di gereja? Apakah sudah khotbah? Ya. Atau seberapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita miliki? Bukan itu penentunya. Yang menentukan adalah apakah setiap hari kita menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus atau kita menikmati kedagingan kita. Itu ya. Jadi makanya Roh Kudus itu yang memungkinkan kita menjadi anak Allah. Dengan syarat kita harus bertobat. Hidupnya harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab pilihannya cuma dua, bukan? Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dipimpin oleh yang lain. Entah itu dirinya sendiri, egonya sendiri, atau dipimpin oleh hawa nafsunya, yaitu tadi. Nah, jadi dengan demikian kita akan mengerti bagaimana kita hidup menurut Roh itu. Ingat itu, ya. Yang pertama jelas, kedagingan kita harus disalibkan, harus dimatikan, dan setelah itu harus tinggal tetap di dalam firman. Ya, dan hidupnya sangat bergantung pada Roh Kudus. Artinya segala sesuatu kita gumulkan dulu. Apakah ini berkenan bagi Tuhan atau tidak ya? Gitu. Kalau memang benar-benar kita mau serius menjadi anak Allah. Banyak orang seriusnya cuma di mulut, tetapi dalam hidupnya sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan keseriusannya. Ya, saudara ya. Jadi bagaimana hidup menurut Roh? Ya jangan hidup menurut daging. Jawabannya sangat sederhana sebenarnya. Nah, apa itu hidup menurut daging? Ya itu tadi, iri hati, soal seks, soal semuanya yang tidak berkenan bagi Tuhan. Baik itu dari segi moral maupun dari segi relasional, hubungan, relasi. Gitu, saudara. Ya, jadi mari kita belajar mematikan manusia lama kita, mematikan kedagingan kita, agar kita hidup menurut Roh. Sebab kalau kita hidup menurut Roh, maka kita benar-benar hidup, maka kita akan selamat. Begitu, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kami semua disetting untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Engkau berkati gerejamu ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.